Halo adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Pagi ini kita akan belajar dari Kitab Roma 15 ayat 22 sampai 33. Kita selalu awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau beri kesempatan kembali kepada kami untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah Habatus ini supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul pelayan Tuhan yang sangat setia. Banyak orang yang sudah diajar oleh Rasul Paulus dikenalkan kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang berkeputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya. Sekarang ini Rasul Paulus ingin sekali pergi ke kota Roma. Karena di kota Roma ada jemaat yang sudah pernah Rasul Paulus ajar mengenai Tuhan Yesus. Ya. Nah, tetapi saat ini Rasul Paulus sedang berada di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem lagi apa ya? Ternyata Rasul Paulus melayani di sana untuk mengirimkan sumbangan dari kota Makedonia dan Akhaya. Orang-orang di Makedonia dan Akhaya itu bukan orang-orang sembarangan, ya, tetapi pengikut Yesus yang setia, yang sungguh-sungguh penuh kasih. Sehingga ada orang-orang di Yerusalem, pengikut Tuhan yang di Yerusalem, tetapi mereka hidupnya miskin dan mereka mengumpulkan sesuatu sehingga bisa memberkati orang-orang di sana. Nah, Rasul Paulus lah yang pergi ke sana membawa bantuan tersebut, ya. Nah, di sini Rasul Paulus katakan bahwa dia ingin sekali bertemu lagi dengan para jemaat, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah hidup bagi Tuhan Yesus, sudah setia. Nah, ingin bertemu lagi di Roma. Nah, Tuhan Yesus katakan, dukunglah di dalam doa, karena saat beliau akan ke Yerusalem saat ini, mungkin banyak juga orang-orang di sana di Yerusalem yang tidak suka kehadiran Rasul Paulus, ya. Banyak juga orang-orang yang menentang Rasul Paulus, tidak suka akan pengajaran Rasul Paulus, ya. Nah, tidak suka belajar tentang Yesus Kristus. Sama di mana-mana banyak orang yang menolak dan banyak orang yang menerima Yesus Kristus, ya. Tetapi kalau kita orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita bersyukur. Kita harus setia seperti yang Rasul Paulus lakukan. Karena Rasul Paulus juga tadinya kan bukan orang yang baik, ya, tetapi orang yang suka menganiaya, mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Nah, Tuhan tangkap Rasul Paulus, ya, sehingga dia bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian dia bekerja sungguh-sungguh mengenalkan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Rasul Paulus tidak mengenal lelah. Kemanapun dia pergi, pasti dia beritahu ke orang-orang yang ada di sekitarnya siapa Yesus itu.
Ayo, siapa anak-anak Yesus itu? Yesus adalah Tuhan sendiri yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi, jika kita sudah tahu bagaimana menderitanya Tuhan Yesus di atas kayu salib hanya untuk membebaskan kita dari dosa, karena Dia mengasihi kita semua, kita juga harus seperti Rasul Paulus yang setia melayani. Aduh, saya masih kecil, gimana ya cara melayaninya? Nah, adik-adik semua, anak-anak bisa berdoa untuk supaya banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, ingat, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan penebus kita atas dosa-dosa kita, kita selamat. Ya, kita bisa bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Adik-adik, maka kita harus hidup setia. Setia berdoa, setia baca firman Tuhan supaya mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setia melayani seperti yang Paulus lakukan. Melayani dengan belajar mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, berdoa kepada Tuhan supaya banyak teman-temanmu, keluargamu diselamatkan. Kemudian supaya banyak orang-orang yang keras hati dilembutkan hatinya, sehingga mereka percaya dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, mengikut Yesus dengan setia. Kemudian kita juga, kalau kita bisa berbagi, kita berbagi dengan apa yang ada pada kita. Ya, adik-adik, kalau ada orang yang kekurangan, orang yang tidak bisa makan, jika kita banyak makanan, kita bagi ke mereka. Ya, jika ada orang yang mungkin temanmu di sekolah tidak bawa makanan, padahal ini waktunya makan, dia tidak makan, kamu bawa 2 misalkan makanan, berikanlah 1 ke temanmu, sehingga kamu bisa berbagi. Dan berdoalah untuk temanmu itu supaya Tuhan memberkati keluarganya, orang tuanya, sehingga dia juga bisa makan, ya, tidak kelaparan. Atau mungkin ada temanmu yang tidak punya baju untuk sekolah, untuk kemana gitu ya, atau tidak punya sepatu, sementara kamu punya sepatu lebih dari 1, kamu bisa bagi ke temanmu itu. Gitu ya anak-anak, kita lakukan pelayanan seperti yang Rasul Paulus beri teladan. Kita bisa mengikuti teladan Rasul Paulus untuk melayani dengan setia, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan Yesus. Kita mencontoh Tuhan Yesus juga. Saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia tidak pernah diam, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mendoakan mereka, sehingga mereka diselamatkan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, kita juga demikian, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita merasakan kebaikan Tuhan, maka teman-teman dan saudara kita pun harus mengalami kebaikan Tuhan Yesus, terlebih supaya mereka juga selamat. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami bisa berbagi dengan teman-teman kami, bisa mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan. Kami boleh melayani mereka dengan cara mendoakan mereka, dengan cara berbagi kepada mereka yang kekurangan.
seperti yang Paulus lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.